Bayangkan sebuah hormon yang begitu kuat sehingga membantu pertumbuhan tubuh Anda dan terus mempengaruhi kesehatan Anda lama setelah Anda berhenti tumbuh. Hormon pertumbuhan, hormon kunci dalam sistem endokrin kita, melakukan hal tersebut. Sejak kita lahir, hormon pertumbuhan membantu pertumbuhan kita dan memainkan peran penting dalam cara tubuh kita memperbaiki diri, cara kita memetabolisme makanan, dan bahkan cara kita tidur. Mari kita jelajahi dunia hormon pertumbuhan manusia yang menakjubkan dan temukan berbagai faktor yang mengontrol sekresinya dan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi hormon pertumbuhan. Produksi hormon pertumbuhan oleh kelenjar pituitari dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik fisiologis maupun lingkungan. Mari kita lihat beberapa faktor kunci yang mempengaruhi produksi hormon pertumbuhan. Usia. Produksi hormon pertumbuhan cenderung tertinggi pada masa kanak-kanak dan remaja, mencapai puncaknya pada masa pubertas, dan secara bertahap menurun seiring bertambahnya usia. Pada orang dewasa yang lebih tua, sekresi hormon pertumbuhan menurun secara signifikan. Tidur. Tidur memainkan peran penting dalam regulasi hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan terutama disekresikan dalam bentuk pulsa, dengan denyut nadi terbesar biasanya terjadi segera setelah dimulainya tidur nyenyak. Gangguan tidur, terutama kurang tidur nyenyak, dapat menyebabkan penurunan sekresi hormon pertumbuhan, sehingga mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan secara keseluruhan. Nutrisi. Status gizi berperan penting dalam produksi hormon pertumbuhan. Puasa dan kadar glukosa darah rendah dapat meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan, sedangkan asupan karbohidrat tinggi dapat menekannya. Asupan protein yang cukup juga penting untuk sintesis hormon pertumbuhan. Latihan. Olahraga adalah stimulator kuat pelepasan hormon pertumbuhan. Latihan intensitas tinggi, seperti angkat beban dan lari cepat, telah terbukti meningkatkan kadar hormon pertumbuhan secara signifikan untuk sementara. Peningkatan ini membantu meningkatkan pertumbuhan otot, meningkatkan kinerja fisik, dan membantu pemulihan. Menekankan. Stresor akut, baik trauma fisik maupun stres emosional, dapat memicu sistem respons stres tubuh, yang dikenal sebagai poros hipotalamus hipofisis adrenal, dan sistem saraf simpatis. Respons ini melibatkan pelepasan berbagai hormon dan neurotransmitter, termasuk kortisol, adrenalin, epinefrin, noradrenalin, norepinefrin, dan hormon pelepas hormon pertumbuhan, GHRH. Meskipun peningkatan hormon pertumbuhan dalam jangka pendek selama stres akut merupakan respons fisiologis yang normal, stres kronis dan disregulasi sistem respons stres dapat berdampak buruk pada kesehatan dan dapat mengganggu sekresi hormon pertumbuhan seiring berjalannya waktu. Jenis kelamin. Gender memang mempengaruhi kadar hormon pertumbuhan, terutama karena pengaruh hormon seks. Misalnya, estrogen cenderung meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan, itulah sebabnya wanita mungkin memiliki denyut hormon pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pria. Testosteron juga meningkatkan produksi hormon pertumbuhan, berkontribusi terhadap massa otot yang lebih besar yang sering terlihat pada pria. Kadar gula darah. Hipoglikemia atau gula darah rendah dapat merangsang sekresi hormon pertumbuhan, sedangkan hiperglikemia atau gula darah tinggi dapat menekannya. Kadar insulin juga berperan, dengan kadar insulin yang lebih rendah dikaitkan dengan sekresi hormon pertumbuhan yang lebih tinggi. Komposisi tubuh. Jaringan adiposa atau lemak menghasilkan hormon yang dapat mempengaruhi sekresi hormon pertumbuhan. Leptin, yang diproduksi oleh adiposit, dapat merangsang pelepasan hormon pertumbuhan, sedangkan peningkatan akumulasi lemak visceral dapat menekan sekresi hormon pertumbuhan. Kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan tertentu, seperti tumor hipofisis dapat secara langsung mempengaruhi sekresi hormon pertumbuhan. Karena hipotalamus menghasilkan hormon pelepas hormon pertumbuhan, GHRH, yang merangsang produksi hormon pertumbuhan, penyakit yang mempengaruhi area ini dapat mengganggu kadar hormon pertumbuhan. Selain itu,
penyakit kronis, malnutrisi, dan gangguan metabolisme dapat memengaruhi kadar hormon pertumbuhan. Kelainan genetik. Kelainan genetik tertentu, seperti sindrom Turner dan sindrom Prader-Willi, dapat memengaruhi kadar hormon pertumbuhan. Sindrom Turner dapat menyebabkan kekurangan hormon pertumbuhan, sehingga memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan sindrom Prader-Willi seringkali menyebabkan rendahnya tonus otot dan perawakan pendek karena produksi hormon pertumbuhan yang tidak memadai. Obat-obatan. Obat-obatan tertentu dapat memengaruhi kadar hormon pertumbuhan. Misalnya, glukokortikoid dapat menekan produksi hormon pertumbuhan, sedangkan beta-agonis dan estrogen dapat meningkatkan sekresinya. Selain itu, sekretegok hormon pertumbuhan, obat yang merangsang kelenjar pituitari, digunakan untuk mengatasi kekurangan hormon pertumbuhan dengan meningkatkan produksinya. Suplemen nutrisi. Asam amino seperti arginin dan glutamin terkadang digunakan untuk merangsang produksi hormon pertumbuhan. Memahami faktor-faktor ini tidak hanya memberikan wawasan tentang pengelolaan kondisi kesehatan yang berhubungan dengan hormon pertumbuhan, tetapi juga membantu kita membuat pilihan yang tepat mengenai gaya hidup kita. Dengan menyelaraskan kebiasaan kita dengan hal-hal yang merangsang produksi hormon pertumbuhan alami dengan lebih baik, kita berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan vitalitas kita secara keseluruhan. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih.